Perkenalkan, nama saya Zaki Adnan, latar belakang saya sarjana teknik elektro, dan saya trilogi kedua dari Adnan Bersaudara, Bapak Ibu. Yang alhamdulillahnya Bapak Ibu, tanggal 19 Januari 2014 yang lalu, kami sama-sama dipanggil Bapak Ibu di panggung kemenangan Bapak Ibu oleh Tiansi. Kita aplaus untuk Tiansi Bapak Ibu. Itu rasanya Bapak Ibu coba bayangkan jika Bapak Ibu jalankan usaha ini, ajak kakak, ajak adeknya, dan nanti Bapak Ibu juga terima reward bersebelahan dengan saudara-saudaranya. Kira-kira rasanya gimana Bapak Ibu? Nggak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Wah, itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi kami tiga bersaudara sama-sama menjalankan usaha ini, latar belakang yang sama Bapak Ibu. Satu TK, satu SD, satu SMP, satu SMA. Jadi satu alumni Bapak Ibu. Kemiripannya lagi adalah alhamdulillahnya tiga-tiganya sering juara kelas Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa ya. Yang paling pintar itu yang ketiga Bapak Ibu. Wery itu sering juara umum Bapak Ibu di SMA, di SMP. Wah, itu jagoan Bapak Ibu pintarnya. Nah, jadi dari usaha ini Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan latar belakang kami tiga bersaudara sama-sama berhasil Bapak Ibu jalankan usaha ini. Kami bukan orang hebat, kami juga sama-sama memulai seperti Bapak Ibu yang mungkin baru saja mulai bisnis ini mungkin di bulan ini Bapak Ibu. Kami juga sama Bapak Ibu seperti Anda. Nah, ini Bapak Ibu waktu yang kesekian kalinya kita keluar negeri, Glory Trip ke Cina juga bareng-bareng kemarin Bapak Ibu, Adnan Bersaudara, dapat dari Tiansi gratis. Dan dari bisnis ini Bapak Ibu, kami karena tiga bersaudara nggak ada punya saudara lagi, itu waktu mulai menjalankan usaha ini di awal itu punya pertentangan Bapak Ibu di orang tua, terutama di ibu kami. Ya, kalau ayah karena sifatnya lebih ke pragmatis, nah ibu koleris Bapak Ibu. Itu sempat memberi semacam ultimatum pada kami bertiga. Mama papa cuman punya anak bertiga, dan kalian tiga-tiganya jalanin Tiansi. Kalau semuanya nggak berhasil, gimana anaknya mama? Wah, itu kejadian Bapak Ibu dulu Bapak Ibu. Dan pada saat itu dikatakan oleh ibu saya Bapak Ibu, kami hanya diam, kami terus menjalankan usaha ini karena kami tahu bahwa di bisnis ini kita bisa sama-sama berhasil. Dan alhamdulillahnya tanggal 19 Januari kemarin setelah pengumuman reward, telepon ke Padang, kebetulan saya asalnya dari Padang, dan bilang ke orang tua, kami bilang bahwa, Ma, alhamdulillah tiga-tiganya anak mama dan papa berhasil di Tiansi. Nah, jadi dulu kata-katanya yang ibu saya yang seperti itu sebenarnya menurut kami itu adalah kata-kata sayang beliau. Karena apa? Karena mereka nggak pengen Bapak Ibu khawatir dengan masa depan anaknya. Nah, karena kita berada di perusahaan yang sangat tepat sekali Bapak Ibu di Tiansi, apapun latar belakang Bapak Ibu bakal bisa sukses di usaha ini Bapak Ibu. Dan yang pastinya kami bertiga bisa terima reward bareng-bareng bukan karena kami hebat, tapi karena punya dream team yang luar biasa. Ada tim upline yang sangat luar biasa, ada tim downline yang luar biasa. Dan saya juga ingin berterima kasih sekali Bapak Ibu pada para upline yang telah membantu kami sehingga kami bisa sampai di titik ini. Dan di ruangan ini kebetulan ada upline God Lion yang luar biasa yang terus memotivasi kami Bapak Ibu sampai di titik ini. Kita aplaus untuk God Lion Indonesia Bapak Rizky Kanata. Terima kasih Pak. Dan juga banyak sekali Bapak Ibu, ada Pak Ruli Wahyudi yang terus mengajarkan tentang kepemimpinan, ada Pak Jamal Mirdad yang terus banyak sekali inovasi beliau Bapak Ibu untuk menjalankan usaha ini. Ada juga Pak Jafriel Bronze Lion, dan yang pasti saya juga berterima kasih kepada sponsor kakak kandung saya, mohon aplaus untuk Bapak Andrew Adnan Bapak Ibu. Jadi saya malam hari ini ke Bandung sebenarnya reuni dengan kota Bandung karena apa? Karena saya mulai bisnis ini tuh di Bandung Bapak Ibu. Saya kuliah di ST Telkom dulunya, Bandung Coret ya, Dayuh Kolot. Nah, saya memulai dari kos-kosan, kalau nggak salah nama jalannya Gang PGA nomor 105 sebelah kuburan Bapak Ibu. Jadi sebelah kamar saya itu kuburan. Nah, jadi saya memulai dari kos-kosan tersebut. Nah, dari kos-kosan tersebut kebetulan saat itu kakak saya juga itu satu kampus dengan saya Bapak. Jadi kita, kalau saya dengan Pak Andrew itu dari TK sampai kuliah itu satu alumni semua. Nah, saya kebetulan satu kos-kosan dengan beliau dan lebih tepatnya satu kamar. Biar hemat biaya Bapak Ibu ya. Satu kamar. Pada suatu hari Bapak Ibu ada anak baru yang datang ke kosan kami. Dan akhirnya beliau mengumpulkan semua anak kos-kosan Bapak Ibu di ruang tamu kos-kosan itu. Dan akhirnya beliau jelaskanlah usaha ini Bapak Ibu.
Dan lebih hebatnya, saya nggak diundang Bapak Ibu. Saya cuman di kamar Bapak Ibu. Saya dulu awalnya memang sebelum mulai jalankan usaha ini saya pragmatis murni Bapak Ibu. Pragmatis, ada melankolisnya. Jadi karena saya pragmatis, saya SP rendah oleh upline saya Pak Andrew, sponsor. Itu finansial 1 ya, di bawah dia pastinya. Ambisi ya 1, pragmatis. Supel, wah apalagi Bapak pragmatis itu temannya ya kayak Teletubbies berempat ya. Itu aja. Nah untungnya saya teachable. Nah itu hebatnya orang pragmatis Bapak Ibu. Dapat nilai 3 dari teachable, akhirnya saya punya total skala prioritasnya 6. Dan orang yang SP rendah kayak saya bisa terima reward, apalagi Bapak Ibu yang ada di ruangan hari ini Bapak Ibu. Jadi ceritanya diundang di ruang tamu semuanya pada ngumpul presentasi, saya cuma dengar dari kamar saya Bapak Ibu. Nah akhirnya bubar semua, Pak Andrew datang ke kamar, nggak juga cerita Bapak Ibu, saya yang malah nanya, Bang ngapain tadi di luar di ruang tamu? Oh itu bisnis, ya jelasin singkat Bapak, cuman kayak nggak niat gitu Bapak Ibu jelasinnya. Ya udah akhirnya berlalulah hari itu Bapak Ibu, dan akhirnya di akhir pekan, nah kan biasanya ada pertemuan ya di akhir pekan. Akhir pekan ada pertemuan OP di, kalau nggak salah waktu itu di kota Bandung kan, kalau kita di Bandung coretnya. Nah itu juga sama-sama Bapak Ibu ngumpul satu kos-kosan untuk pergi ke acara itu. Dan lagi-lagi saya nggak diajak Bapak Ibu. Wah pokoknya luar biasa nggak diajak. Dan saya malah minta ikut Bapak Ibu. Itu mau kemana? Mau ikut seminar. Boleh nggak saya ikut? Jadi saya menawarkan diri Bapak Ibu untuk ikut. Karena saya pengen tahu tentang bisnis ini. Walaupun saya pragmatis Bapak Ibu. Nah itulah hebatnya orang pragmatis, pengen tahu juga Bapak Ibu. Jadi akhirnya berangkatlah sama-sama Bapak Ibu ke acara itu. Dan akhirnya di acara tersebut ya terbukalah semuanya tentang potensi bisnis ini yang sangat luar biasa. Dan siapa teman kos-kosan kami yang saat itu mempresentasi, kita applause untuk bronze lion Bapak Jafri Al-Jasman Bapak Ibu. Tanpa beliau keluarga kami nggak bakal bisa seperti ini Bapak Ibu. Tanpa beliau menginformasikan bisnis Tiansi, nggak bakal bisa ada foto ini Bapak Ibu. Bapak Ibu coba bayangkan saat ini Bapak Ibu diundang oleh para pengundang Anda mungkin 1 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak Ibu kepada para pengundangnya. Kenapa? Karena mungkin 1, 2, 3 tahun ke depan kalau Bapak Ibu bertahan di bisnis ini dan terus berjuang, Bapak Ibu bakal menjadi pemenang berikutnya. Nah, jadi itu cerita panjang jadi pendek. Saya mau mulai menjalankan usaha ini. Tahun 2013 kemarin kita sudah melewati tahun yang sangat spektakuler dari sisi omset di Tiansi Bapak Ibu. Tiansi mencapai omset tertinggi selama pernah ada di Indonesia Bapak Ibu. Dan tahun 2014 ini pastinya Tiansi bakal terus memberikan lebih banyak lagi kepada kita semua. Nah, kita lihat Bapak Ibu tahun 2014 ini reward Tiansi yang disediakan apa saja. Nah, ini semua Bapak Ibu yang disediakan oleh Tiansi, ada 600 orang yang nanti bakal diberangkatkan untuk success trip ke Thailand. Dibagi 300 untuk periode pertama sampai bulan Juni dan 300 untuk periode selanjutnya. Ada 300 orang untuk glory trip Bapak Ibu. Glory trip bisa pilih ke Cina atau ke Rusia atau mungkin Australia atau Holy Land, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ada juga 300 motor Bapak Ibu. Bapak bisa bayangkan 300 motor 1 tahun. 30 mobil niaga, 15 luxury car, 12 yachts, 3 plan, dan 2 villa. Dan ini adalah untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan perusahaan mana di luaran yang bisa memberikan penghargaan 1 tahun seperti ini. Kalau dijumlahkan nominal rupiahnya ini Bapak Ibu, wah itu sangat besar sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan, kita benar-benar dihargai oleh Tiansi kalau kita berjuang Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya adalah, maukah kita jadi bagian dari para pemenang 2014 Bapak Ibu? Kita aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, bagaimana solusinya Bapak Ibu untuk kita bisa menjadi pemenang dari tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya? Kita bisa memaksimalkan yang namanya selling dan networking Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu harus seimbang? Karena bisnis ini adalah bisnis kita membangun aset Bapak Ibu. Pada saat aset kita terus berjalan dan banyak orang yang bisa jago jualan di grup bisnis kita dan mereka juga jago untuk networkingnya, kita bakal punya aset yang sangat kuat nanti Bapak Ibu. Kalau misalkan saat ini kondisi apapun yang mungkin Bapak Ibu sekarang lagi rasakan, mungkin baru jago sellingnya sendiri di grup, yang nggak masalah Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya kata terlambat Bapak Ibu. Bapak Ibu terus belajar untuk bagaimana caranya meningkatkan skill untuk networking Bapak Ibu. Nah bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin punya networknya banyak tapi belum banyak yang jago jualan.
nggak usah khawatir Bapak Ibu bisa belajar gimana caranya untuk bisa selling produknya semakin hebat dan semakin banyak lagi orderannya Bapak Ibu. Apa tujuannya Bapak Ibu? Kita bisa membangun seimbang antara selling dan networking. Tujuannya adalah untuk membangun 4 kaki kuat, yang mana 4 kaki kuat ini bakal menjadi cikal bakal God Lion nantinya dan menjadi peringkat director juga nanti. Jadi ini sangat penting sekali kalau kita punya kaki yang seimbang, bakal sangat bagus ke depannya nantinya Bapak Ibu. Nah, memaksimalkannya seperti apa? Bapak Ibu bisa seimbangkan. Jadi setiap ada orang yang bergabung di grupnya kita, yang saya alami Bapak Ibu, saya arahkan dia, yang pertama adalah dia juga harus tahu gimana cara selling produk, baik itu secara online atau offline. Yang kedua, saya juga memberikan informasi bagaimana cara mengembangkan jaringannya Bapak Ibu, karena penting sekali. Pada saat mereka udah jago jualan dan mereka sudah jago untuk mengembangkan jaringannya, itu bakal menjadi cikal bakal leader kita nanti di jaringannya kita Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, karena kita bisa mengejar yang namanya networking yang seimbang dengan selling ini, apa yang harus kita lakukan yang menambah daftar nama. Kenapa? Karena daftar nama yang banyak akan sangat bermanfaat untuk kita terus mengembangkan usaha ini. Orang yang punya daftar nama yang banyak itu semangatnya pasti beda dengan daftar namanya yang sedikit Bapak Ibu. Daftar nama basi. Nah, daftar nama basi ini sering terjadi Bapak Ibu di luaran, terutama terjadinya sama saya Bapak Ibu. Saya kan pragmatis Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan waktu awal saya mulai jalankan usaha ini, karena saya pragmatis, teman saya sedikit Bapak Ibu, cuman itu aja. Dan biasanya teman saya juga pragmatis juga Bapak Ibu. Jadi pada saat saya mulai home meeting usaha ini, itu isinya sekumpulan orang-orang pragmatis. Jadi untuk memulai home meeting itu biasanya semuanya pada hening, diam Bapak Ibu. Tunggu siapa yang mulai omongan duluan. Nah, biasanya orang pragmatis kayak gitu. Jadi tatap-tatapan dulu semuanya. Akhirnya baru mulai home meetingnya. Nah, saya punya kendala waktu itu karena daftar nama saya, orang-orang yang mungkin terdekat saya pragmatis, saya punya banyak daftar nama orang-orang, teman-teman mungkin kampus saya, teman-teman di luar kampus saya. Saya mulai coba presentasi, tapi pada saat saya undang itu udah mulai terdengar kabar burung ke mereka Bapak Ibu bahwa saya ikut Tiansi. Nah, itulah yang namanya daftar nama basi Bapak Ibu. Jadi belum sempat kita prospek, tapi sudah keburu negatif karena tahu informasi yang negatif tentang bisnis ini. Jadi apa yang kita bisa lakukan pada saat kita punya kondisi seperti ini, kita bisa lakukan yang namanya prospecting Bapak Ibu. Prospecting ini kalau bagi saya, ini menyelamatkan bisnis yang saya jalani Bapak Ibu di jaringan saya. Kenapa? Karena pada saat saya mulai jalankan usaha ini, saya nggak punya banyak teman, saya pragmatis, saya mulai coba melakukan yang namanya prospecting. Nah, awal mulai saya melakukan prospecting ini, saya benar-benar terima kasih pada upline yang luar biasa yang saat itu Bapak Ibu di Jakarta. Tepatnya saya masih ingat di gedung YTKI, beliau mengumpulkan grupnya Bapak Ibu dan ngomonglah tentang yang namanya prospecting. Ngajak untuk sama-sama prospecting ke mall, ke tempat-tempat keramaian intinya. Karena saya pragmatis, saya nggak ikut Bapak Ibu. Tapi saya melakukan Bapak Ibu di luaran, saya lakukan sendiri Bapak Ibu. Nah, gara-gara saat itu saya dikasih informasi tentang prospecting Bapak Ibu. Nah, di saat itulah terjadi yang namanya magic moment buat saya. Kita aplaus untuk upline saya Bapak Ruli Wahyudi Bapak Ibu. Tanpa beliau bikin circle tentang prospecting saat itu Bapak Ibu, saya nggak tahu prospecting Bapak Ibu. Dan akhirnya inilah yang menyelamatkan bisnis saya. Karena saya terus mengenal orang baru lebih banyak lagi Bapak Ibu. Banyak sekali keajaiban-keajaiban prospecting yang saya alami. Cuman satu kaki yang saya kenal sebelum jalankan Tiansi, yaitu kakinya Pak Wery ya, adik saya sendiri. Di luar itu orang yang nggak saya kenal semua. Itu hasil prospecting semua Bapak Ibu. Nah, itu yang terjadi sama saya. Saya nggak kenal sama siapapun, saya nggak pernah tahu mereka dari mana dan apapun latar belakangnya. Tapi saya terus maju untuk lakukan yang namanya prospecting ini. Apa definisi prospecting ini Bapak Ibu? Untuk kita sama-sama semangat sampai nanti habis materi, saya bocorkan sekilas dari prospecting ini Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah menghasilkan satu orang bintang 7 peraih DHO di grup saya, hasil korban prospecting saya, satu orang penerima Success Trip dan Scoopy bintang 6 Bapak Ibu, dan banyak bintang 5, bintang 4, apalagi bintang 3 Bapak Ibu. Itu hasil dari prospecting Bapak Ibu. Kalau misalkan saya flashback ke belakang Bapak Ibu, saya merinding kalau misalkan saya nggak melakukan prospecting. Karena apa? Karena saya udah pasti nggak ada di usaha ini kalau saya nggak prospecting. Nah, apa definisi prospecting Bapak Ibu? Prospecting ini kegiatan menambah daftar nama yang baru. Jadi sebenarnya sudah
alami yang kita lakukan sehari-hari. Misalkan Bapak Ibu di sekolah sebelumnya nggak punya teman, akhirnya punya teman. Nah itu sebenarnya prospecting Bapak Ibu. Lebih banyak orang yang tidak kita kenal di luaran daripada yang kita kenal ya. Misalkan di ruangan ini aja Bapak Ibu, siapa yang di sini yang kenal semuanya? Saya yakin nggak bakal ada orang yang bisa kenal satu ruangan ini. Seperti itu. Kita dipertemukan di bisnis ini. Teman baru Bapak Ibu itu sama dengan rezeki baru. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu bahwa orang yang kita kenal hari ini mungkin jadi bintang 8 kita 1 tahun lagi. Kita nggak pernah tahu orang yang besok kita kenalan mungkin jadi God lain kita mungkin 3-4 tahun ke depan. Kita nggak pernah tahu. Yang perlu kita lakukan adalah kita maksimalkan ikhtiarnya kita Bapak Ibu. Kita maksimalkan actionnya kita. Nah, bukti penting prospecting Bapak Ibu banyak sekali di luaran sana leader-leader besar yang kaki aktifnya berasal dari orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Gimana cara-cara prospecting yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan? Ada yang namanya cara langsung dan ada yang namanya cara tidak langsung. Cara langsung ini nanti kita bakal bahas singkat Bapak Ibu. Kita langsung action, ketemu orang di keramaian segala macam. Nah, kita langsung berkenalan dengan mereka. Nanti kita bahas langkahnya satu persatu. Kalau cara tidak langsung terbagi dua, ada cara offline dan online. Nah sekarang lagi maraknya dengan BlackBerry dan sosial media, Bapak Ibu bisa berkenalan dengan banyak orang tanpa batas di dalam satu hari Bapak Ibu. Itu luar biasanya kemampuan kalau misalkan dari sisi online. Ujung-ujungnya Bapak Ibu dari hasil prospecting ini, kita tetap juga harus bertemu dengan orangnya. Kenapa? Karena kita tujuannya adalah mencari distributor yang aktif. Prospecting ini sebenarnya hal sederhana. Jadi teman sekolah, kuliah, kerja Anda pun dulu belum Anda kenal, lalu menjadi kenal ya karena prospecting kenalan. Cuman karena ada medianya mungkin misalkan di kampus, di tempat kerja ya jadinya nggak canggung untuk melakukan prospecting seperti itu. Nah kalau keuntungan hidup di Indonesia ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena budaya sosialnya masih kuat dan orang-orang itu banyak yang ramah Bapak Ibu. Asalkan dari kitanya ramah dulu Bapak Ibu. Gimana sikap yang saat kita lakukan yang namanya prospecting yang harus kita tunjukkan Bapak Ibu. Pertama adalah kita harus mempunyai sikap mental memberi peluang Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalkan Bapak Ibu misalkan lihat orang gitu ya, kayak lihat mangsa gitu ya, jangan Bapak Ibu. Itu biasanya ketahuan. Wah lihat orang di jidatnya 320.000 ya. Jangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu bakal kebaca secara nalurinya nantinya. Jadi mental memberi peluangnya diperlihatkan Bapak bahwa kita mengajak mereka berkenalan adalah untuk sama-sama berhasil. Jangan fokus ke bonus sponsoring. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu fokus dengan bonus sponsoring itu biasanya lebih menjadi beban Bapak Ibu. Jadi bagusnya kita tulus prospecting sama orang yang mana nanti bakal join sama kita, bakal join yang nggak bakal join juga bakal ada Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Dan pada saat kita prospecting Bapak Ibu kita sedang menyeleksi orang untuk menjadi kaki aktif. Ini ada hukum di prospecting, ada hukum 1 meter 30 detik. Nah kalau misalkan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mau itu di mall, mau itu di toko buku, mau itu di sekolah atau di kampus Bapak Ibu, jika berada dalam jarak 1 meter selama lebih dari 30 detik dari orang yang tidak dikenal, itu Bapak Ibu bisa lakukan yang namanya prospecting Bapak Ibu. Misalkan yang saya sering alami, saya suka sekali melakukan prospecting itu di toko buku di Gramedia. Biasanya kalau saya udah masuk Gramedia, itu saya udah pasang radar Bapak Ibu. Kiri, kanan, depan, belakang ini up levelnya mana? Nah orangnya mana? Akhirnya begitu ketemu calon yang mau diprospek, saya maju Bapak Ibu. 1 meter 30 detik. Jadi lihat sekitarnya yang mana yang bisa Bapak Ibu ajak untuk ngobrol terlebih dahulu. Nah langkah-langkah prospecting apa saja Bapak Ibu? Yang pertama itu ada yang namanya ice breaking. Ini memecah kebukuan kita dengan dia. Karena apa? Karena kita nggak pernah kenal sebelumnya Bapak Ibu. Dan menurut mereka kita adalah orang asing. Nah, biar kita bukan jadi orang asing, kita harus melakukan ice breaking ini Bapak Ibu dengan cara ya kasih senyuman terbaik Bapak Ibu. Yang misalkan saya alami Bapak Ibu ya, pada saat prospecting awal-awal gitu ya, itu saya udah mulai maju ke orangnya. Nah, saya pasang senyum terbaik dengan dia, saya tatap matanya, dia tatap mata saya Bapak Ibu. Akhirnya kenalan Bapak Ibu. Kenalan. Nah, cara mulai kenalannya Bapak Ibu bisa lakukan dengan pertanyaan ringan. Misalkan di toko buku, Pak suka baca buku di Gramedia juga ya? Nah, kalau orangnya ramah Bapak Ibu, orangnya welcome, biasanya bilang, iya saya suka baca buku di sini. Dan saya ada kejadian yang sangat unik sekali kalau di Gramedia. Saya pernah ketemu orang, tepatnya kalau nggak salah di rak buku tentang MLM. Nah,
Jadi beliau sedang membaca buku tahun pertama di network marketing saat itu. Dalam hati saya, wah ini kayak orang MLM, kalau saya prospek nanti bakal debat-debatan kusir nih. Dia bakal fokus dengan MLM dia, saya bakal fokus dengan Tianxinya. Cuman nggak ada pilihan Bapak Ibu, lihat kiri kanan kosong. Daripada saya nggak dapat orang untuk di prospecting, akhirnya saya maju. Pak, suka baca buku MLM juga ya? Saya langsung nembak Bapak Ibu, karena bukunya tentang MLM. Suka baca buku MLM juga ya? Oh iya, saya kebetulan lagi cari MLM. Wah. Wah itu jawaban angin surga sekali Bapak Ibu. Itu. Kenapa? Karena sekeliling dia nggak ada orang Bapak Ibu. Dan pada saat saya tegur, jawabannya seperti itu. Di hati saya, wah itu kalau di emonya BBM itu udah dancing Bapak Ibu. Terus yang lebih hebatnya lagi jawaban selanjutnya. Saya bilang, oh Bapak lagi cari MLM. Saya dari Tianxi Pak. Oh itu ya Tianxi yang bagi-bagi mobil mewah. Saya sering baca tuh di majalah MLM. Wah jawabannya kayak gitu. Dan saya lagi cari informasi tentang Tianxi. Wah. Kalau di emo BBM lagi tambah yang party itu Bu. Wah pokoknya. Tapi karena kita jaga postur ya nggak mungkin yes di depan dia Bapak Ibu. Kalem jaga postur. Ya udah akhirnya saya ngobrol. Oh ya Pak, tepat sekali Pak. Saya kebetulan dari Tianxi. Ini kartu nama saya udah siapkan kartu nama. Ya udah akhirnya saya ngobrol karena dia pengen tahu lebih jauh Bapak tentang Tianxi saat itu. Saya langsung presentasi Bapak Ibu. Saya ajak ke bawah, kebetulan itu Gramedia Depok. Saya ajak ke bawah ada tempat presentasi, saya presentasi Bapak Ibu. Dan besoknya dia bintang 2, 1 minggu dia bintang 3, dia jual PS-nya, akhirnya dia bintang 3. Dan akhirnya Bapak Ibu, orangnya jadi bintang 5. Itu gara-gara kenalan Bapak Ibu, gara-gara prospecting. Jadi bagi Bapak Ibu yang benar-benar niat untuk menjalankan usaha ini, walaupun saat ini nggak ada orang aktif di grupnya, jangan khawatir Bapak Ibu. Dulu pun juga saya sama Bapak Ibu. Yang saya lakukan ya udah hajar bleh aja Bapak Ibu. Kenalan dengan banyak orang dan akhirnya kejadianlah orang-orang seperti itu. Saya banyak dapatkan orang-orang seperti itu Bapak Ibu dari yang namanya prospecting ini. Jadi memecah kebukuannya, jadi Bapak Ibu tinggal tanyakan apa yang sedang dia lakukan. Ya seperti tadi hal simpelnya, Pak suka baca buku di Gramedia. Atau misalkan Bapak Ibu lagi naik angkot. Nah saya punya cerita juga kalau naik angkot. Angkotnya penuh Bapak Ibu, penuh di belakang, tersisa di depan. Ada orang juga 1 orang. Cuman kata supirnya, ya udah duduk di depan. Ya udah akhirnya duduk di depan. Karena saya nggak tahan lihat orang di sebelah saya, Bapak Ibu. Saya akhirnya ngobrol. Waktu itu jurusan angkotnya, waktu itu saya masih kuliah di Bandung. Jurusannya Buah Batu. Mas mau ke Buah Batu juga ya? Iya, saya mau ke Buah Batu. Oh sama dong ya gitu. Emang tinggal di mana? Nah jadi mulai dengan topik yang ringan-ringan Bapak Ibu. Jangan berkeluh kesah gitu. Wah hari panas ya dan lain-lain ya. Jangan Bapak Ibu. Seperti itu. Apalagi ngegosip gitu ya. Jangan. Ya udah akhirnya saya mulai kenalan dan akhirnya dia turun. Sebelum dia turun saya kasih kartu nama Bapak Ibu dan akhirnya saya simpan nomor handphone ya. Dan sekitar beberapa hari kemudian saya biasanya udah gatel Bapak Ibu. Hari ini di prospecting, besok atau lusa saya udah undang. Karena kerjaan saya dulu kayak gitu Bapak Ibu. 1 hari itu saya punya jadwal prospecting harus ketemu misalkan 5-10 orang. Saya punya target seperti itu. Dan besoknya nah itulah yang saya undang Bapak Ibu. Dan akhirnya saya presentasi waktu itu. Dan orangnya join bintang 3 saat itu Bapak. Yang naik angkot sebelah saya duduknya. Dan setelah join Bapak Ibu. Dia akhirnya curhat Bapak Ibu ke saya. Wah mas waktu itu naik angkot saya kira mas homo loh mas. Untungnya ditawarin Tianxi katanya. Wah pokoknya lucu-lucu Bapak Ibu. Saya tampang Arab gini dibilang homo ya. Wah luar biasa. Nah itu banyak sekali kejadiannya. Misalkan di Gramedia juga saya udah senyum ke orangnya lari. Nah mungkin kira saya homo juga mungkin. Terus saya udah natap dia, saya udah senyum, orangnya bengong Bapak Ibu. Dia nggak respon saya. Ya itulah proses di prospecting seperti itu. Jadi Bapak Ibu jalani aja. Kita nggak pernah tahu dan kita nggak bisa maksa Bapak Ibu. Orangnya mau melayani pertanyaan-pertanyaan kita nggak bisa maksa Bapak Ibu. Terus lakukan aja secara alamiah Bapak Ibu ya. Nah yang kedua rumus obrolannya apa? Nah ini Bapak Ibu yang penting. Biar Bapak Ibu nggak bingung. Saya dulu waktu awal mulai prospecting selain Pak Ruli sharing.
di Jakarta saat itu ada CD Netpi Prospecting yang saya terus dengar berulang-ulang dari Pak Seno Hadi, Bapak Ibu. Saya dengar berulang-ulang, saya catat, dan akhirnya ketemu formula ini, FORM ini, Bapak Ibu, buat kita ngobrol. Kita bisa ngobrolin ke mereka itu tentang family atau keluarganya. Jadi misalkan Bapak Ibu udah kenalan, misalkan kita lanjut tadi di Gramedia, Pak suka baca buku di sini ya? Oh ya, saya suka baca buku di sini. Oh ya, memang Bapak asli Depok, saya di Depok tinggalnya. Oh ya, saya asli di Depok, tinggal di mana Pak? Tapi jangan terlalu buru-buru Bapak Ibu ya, itu kayak nanti diinterogasi. Tinggal di mana Pak? Oh ya, saya tinggal di sini. Oh ya, saya tinggalnya nggak terlalu jauh dari Bapak, seperti itu. Akhirnya mulai nyambung Bapak Ibu, komunikasi dua arahnya. Terus Bapak kerja di mana? Oh ya, saya kerja di sini. Kalau Mas kerja di mana? Nah, biasanya kalau mereka sudah mulai menanya balik ke kita, itu berarti udah mulai enak Bapak Ibu pembicaraannya. Berarti orangnya welcome ke kita. Pekerjaannya apa? Hobinya apa? Nah, misalkan Bapak Ibu suka bola. Nah, hobinya kalau misalkan di luar waktu kerjanya apa? Oh ya, saya suka main futsal, saya suka bola. Kayak gitu. Saya fans Juventus misalkan Bapak Ibu ya. Nah, jangan gara-gara Anda fansnya AC Milan jadi debat-debatan di sana, jangan. Iyakan saja dulu Bapak Ibu. Oh iya, keren ya Juventus saya saat ini ya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Simpelnya cuman seperti itu aja. Tinggal Bapak Ibu terus lakukan. Dan yang terakhir, tinggalkan pesan. Nanti tinggalkan pesan caranya seperti apa kita bahas setelah ini Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu cari kesamaan. Misalkan Bapak Ibu sama-sama suka bola. Nah, ya udah bahas tentang kesamaannya. Kalau kita punya kesamaan dengan orang tersebut Bapak Ibu, orangnya jauh lebih welcome. Misalkan saya aslinya Padang. Kalau misalkan saya ketemu dengan orang yang ternyata asli Padang juga, wah itu keluar bahasa Minangnya Bapak Ibu. Itu buat apa? Buat kita secara psikologis dekat dengan dia Bapak Ibu. Kan baru kenal. Karena baru kenal dan punya kesamaan, akhirnya jadi dekatlah kita Bapak Ibu. Secara nggak langsung. Nah itu yang saya alami Bapak Ibu. Nah jadi intinya cari kesamaan buat apa ya? Buat kita bisa lebih dekat. Nah tips penting untuk melakukan prospecting ini, sering mengingat dan menyebut nama si prospek. Nah, jadi ini bahaya buat yang sanguin. Namanya tadi siapa? Jangan nanya yang kedua kali Bapak Ibu ya. Nah, triknya kalau misalkan lupa namanya. Nah, pada saat Bapak Ibu udah mulai ngobrol-ngobrol dan nanti pada saat terakhir tukeran nomor handphone. Nah, biasanya kalau saya lupa Bapak Ibu, saya tinggal tanya, "Pak, ejaan namanya yang benar di mana, Pak?" Nah, orangnya sebutkan Bapak Ibu. Oh iya, misalkan namanya Pak Rudi. Oh ya, Pak Rudi nama panjangnya ini ya. Saya simpan ya Pak ya nomor handphonenya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ingat namanya Bapak Ibu. Karena apa? Karena nama terindah yang pernah dia dengar adalah namanya Bapak Ibu pastinya. Yang selanjutnya memberikan pujian terhadap pekerjaan atau keluarga. Jadi misalkan ada sesuatu yang mungkin dari omongan tentang pekerjaan atau keluarganya bagus Bapak Ibu, coba segera puji Bapak Ibu. Kenapa? Karena orangnya bakal senang ke kita Bapak Ibu. Yang ketiga, buat mereka nyaman dan senang berbicara dengan kita Bapak Ibu. Yang keempat, kasih pesan atau message di akhir sebelum berpisah bahwa kita punya suatu bisnis atau peluang kerjasama yang suatu saat nanti kita akan mengundang untuk bertemu. Nah misalkan dengan zaman online saat ini misalkan yang saya lakukan adalah, Pak kalau misalkan suatu saat nanti ada suatu peluang usaha yang tidak mengganggu pekerjaan utama Bapak yang bisa dijalankan dengan offline dan online, kira-kira keberatan nggak Pak untuk saya kasih infonya? Saya biasa kasih pesan seperti itu Bapak Ibu. Biasanya orang dengan kata-kata keberatan itu biasanya, oh ya silahkan Mas. Ya udah akhirnya saya keluarkan kartu nama. Jadi Bapak Ibu penting sekali untuk punya kartu nama bebas. Mau desainnya seperti apa? Bapak Ibu bikin kartu nama untuk apa? Untuk prospecting Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kasih ke orangnya. Nah cara kasih kartu nama pun seperti ini yang bagusnya Bapak Ibu. Kasih dengan dua tangannya kita untuk apa? Untuk orangnya benar-benar merasa bahwa dihargai Bapak Ibu. Nah saya punya pengalaman sendiri. Dengan kartu nama dikasih dengan dua tangan seperti itu pada saat saya di prospecting orang Bapak Ibu dulunya. Jadi di Gramedia lagi tempatnya dan dia ngasih kartu namanya dengan sangat baik Bapak Ibu. Dan akhirnya saya, oh ya kasih kartu nama seperti ini ya caranya. Jadi saya tersentuh Bapak Ibu, merasa dihargai. Tersentuh merasa dihargai Bapak Ibu. Karena cowok Bapak Ibu. Hal kecil tapi kalau Bapak Ibu lakukan, wah itu hasilnya bakal membuat orangnya klik mungkin dengan Bapak Ibu nanti. Kita nggak pernah tahu, yang penting ya usaha maksimal Bapak Ibu. Jika waktu dan tempat memungkinkan bisa langsung presentasi Bapak Ibu di tempat. Bapak Ibu kalau misalkan orangnya punya waktu saat itu juga ya boleh presentasi. Atau misalkan Bapak Ibu lagi perjalanan
di bis atau di kapal atau di pesawat, nah itu bisa presentasi langsung. Yang pasti siapkan alat perangnya Bapak Ibu untuk bisa presentasi langsung dan miliki kartu nama bisnis ya untuk apa? Untuk nanti orangnya bisa menghubungi Bapak Ibu nantinya dengan kartu nama bisnis ini. Nah, tempat prospecting ini di mana aja? Sebenarnya di mana-mana Bapak Ibu. Ini beberapa di antaranya di tempat umum manapun, airport, mall, stasiun, toko buku, rumah sakit. Tempat cuci mobil, motor, atau dalam perjalanan Bapak Ibu. Jadi dimanapun Bapak Ibu bisa dekat dengan orang yang mungkin Bapak Ibu bisa ajak ngobrol, ya coba Bapak Ibu prospecting. Karena hasilnya kita bakal bisa lihat Bapak Ibu kalau misalkan terus Bapak Ibu konsisten menjalankannya. 1 bulan, 2 bulan itu bakal bermunculan orang-orang bagus di grupnya Bapak Ibu. Karena itu yang terjadi dengan grupnya saya Bapak Ibu. Prospecting ini sebenarnya buat orang yang mungkin secara nggak bisa berkenalan dengan orang ya mungkin menakutkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya orang baru gitu ya. Ini sebenarnya cuma menakutkan di awal, itu wajar Bapak Ibu. Karena ini pun terjadi sama saya dulunya. Fase di prospecting yang saya alami itu seperti ini Bapak Ibu. Itu ada fase maju mundurnya. Misalkan saya di Gramedia lagi. Saya lihat orangnya bagus up level. Pada saat saya di hati saya, wah ini kayak saya harus maju. Tapi langkah kakinya terasa berat Bapak Ibu ya. Karena itu dia baru mulai. Awal-awal prospecting biasa kayak gitu. Apalagi saya pragmatis juga. Wah takut. Akhirnya orangnya pergi Bapak Ibu. Nah terus begitu udah maju, orangnya udah pergi juga gitu. Nah ujung-ujungnya pada saat Bapak Ibu terus lakukan, Bapak Ibu bakal terbiasa nantinya. Lihat orang langsung sebelahnya, langsung ngobrol. Dan akhirnya Bapak Ibu bakal menemukan fase di mana Bapak Ibu bakal ketagihan untuk melakukan prospecting ini. Karena pengalaman sebelumnya sudah menemukan orang-orang yang sudah bergabung, mungkin itu bintang 3, bintang 4, bintang 5, atau bintang 6. Akhirnya ketagihan. Ini fase yang sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu lakukan prospecting ini bakal terlewati nantinya dengan sendirinya. Nah, biasanya orang baru itu yang kita tidak kenal itu lebih sopan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu dengan teman-temannya yang biasanya sering ngebully kita, nah itu kan biasanya nggak sopan ya. Nah kalau orang baru itu nggak pernah tahu cacatnya kita Bapak Ibu, nggak pernah tahu track record kita mungkin yang negatif-negatif sebelumnya. Kalau misalkan kita prospecting mereka yang ramah, mereka bakal welcome. Yang nggak ramah ya bakal ada juga kayak gitu. Saya punya pengalaman menarik juga karena terlalu sering Bapak Ibu prospecting di Gramedia. Wah itu satpam-satpamnya sudah mengenali saya Bapak Ibu. Kenali Pak Wery, adik saya. Kebetulan saya ajak beliau kan untuk duplikasi. Kita ke Gramedia. Kan nggak ada jadwal kan. Saya biasanya kalau nggak ada jadwal saya ke Gramedia Bapak Ibu. Pernah Gramedia Depok udah bosan saya pergi ke Jakarta Bapak Ibu. Jadwal cancel saya pergi ke Gramedia buat prospecting. Akhirnya saya dikenali karena hampir tiap hari ke sana. Dan suatu hari ada downline saya yang kebetulan ikut prospecting. Jadi kita prospecting grup bareng Bapak Ibu. Ada gelagat-gelagat mencurigakan dari kita beberapa orang gitu ya. Akhirnya saya sama Pak Wery duluan ke bawah ya, udah beres gitu prospectingnya. Nah yang kena tegur tuh bukan kita, karena mereka mungkin nggak berani negor kita. Kita pakaian rapi, pakai sepatu, pakai pakaian bisnis Bapak Ibu ya. Nah kebetulan downline saya ini nggak pakaian rapi Bapak Ibu. Nah jadi ini penting juga kalau Bapak Ibu rapi, itu lebih berefeknya ke banyak hal Bapak Ibu. Nah kebetulan dia pakai sendal. Nah akhirnya ditegur lah sama satpam. Jadi ini pengalaman menarik juga. Ditegur itu, kamu tadi ngapain kenal-kenalan sama orang? Itu ada juga tuh 2 orang yang mirip-mirip tuh kayaknya adik kakak. Sering juga kesini. Itu temannya kamu juga ya? Wah akhirnya dia diinterogasi Bapak Ibu di ruang manajemen waktu itu. Setelah selesai diinterogasi lapor ke kita berdua. Pak, gue diinterogasi Pak di atas Pak. Wah selamat, lu punya pengalaman diinterogasi, kita belum pernah loh. Nah itulah pengalaman-pengalaman unik yang kalau diceritakan sekarang itu luar biasa Bapak Ibu rasanya. Karena Bapak Ibu kalau misalkan menemukan banyak hal dari prospecting ini itu wah hebat sekali nanti hasilnya Bapak Ibu. Practice makes perfect. Jadi tinggal lakukan. Semakin jam terbang Bapak Ibu tinggi di prospectingnya, bakal semakin ahli Bapak Ibu untuk berkenalan dengan siapapun. Saya malah punya tantangan juga untuk prospecting ini. Saya harus naikkan level prospecting saya Bapak Ibu. Awalnya saya kenalan itu dengan anak-anak muda ya, sepantaran saya. Atau mungkin yang umurnya di bawah saya. Berarti kan saya downgrade ibaratnya ke mereka. Nah begitu udah ahli dengan orang-orang seperti itu, berkenalannya, saya cari orang-orang up level Bapak Ibu. Biar apa? Biar mentalnya terasah. Gimana rasanya
level kita ajak prospecting. Apakah mereka welcome? Ternyata lebih banyak welcome-nya yang up level Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah punya sikap atau attitude yang sangat baik biasanya kalau yang up level. Mereka lebih welcome dan akhirnya banyak yang beli produk, banyak yang jadi pelanggan, ada juga yang bergabung. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi terus latih Bapak Ibu. Dan duplikasi, nah ini yang penting Bapak Ibu. Ajak mungkin kalau waktunya lagi kosong grupnya buat prospecting. Nah kemungkinan terburuk dari hasil prospecting ini cuma ditolak Bapak Ibu. Kenal juga baru, ya biarin aja ditolak Bapak Ibu. Ya nggak kenal gini. Kalaupun Bapak Ibu sudah prospecting dan ternyata hasilnya belum bagus, ya nggak usah khawatir. Karena apa? Karena ya cuman ini resiko terjeleknya, cuman ditolak. Setelah itu kita nggak pernah ketemu dia lagi Bapak Ibu. Nah, buat target awal untuk menambah daftar nama berapa orang per bulannya Bapak Ibu? Saya harus punya target, sehari saya harus punya target kenalan dengan 5 orang, kenalan dengan 10 orang. Dan akhirnya saya salin Bapak Ibu, tiap kenalan dengan orang hari ini, saya salin ke dalam buku daftar nama. Saya salin nomor handphonenya, saya salin namanya. Buat apa? Buat besoknya saya lihat lagi bukunya. Buat saya undang Bapak Ibu. Diundang buat hari-hari selanjutnya Bapak Ibu. Benar-benar kalau misalkan kita seriusin yang namanya prospecting itu hasilnya bakal hebat Bapak Ibu nantinya. Nah, satu daftar nama baru itu bakal menjadi semangat dan harapan baru. Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan orang yang tadi saya ketemuin di Gramedia yang dia bilang dia lagi cari MLM. Dan apa yang terjadi kalau misalkan ada 1, 2, 3 orang yang hari itu mengatakan hal yang sama Bapak Ibu. Kira-kira semangat kita gimana? Wah luar biasa, buat besoknya gak sabar Bapak Ibu. Biasanya kalau udah ketemu orang positif hari itu tuh gak sabar buat nunggu besok dan lusanya. Buat apa? Buat diundang Bapak Ibu. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda konsultasikan dengan upline aktif gimana cara memulai prospecting di awal Bapak Ibu. Dan berapa target yang mungkin Bapak Ibu realistis bisa tercapai mungkin satu hari. Ya mungkin buat awal memulai bisa 1-2 orang dulu ya boleh Bapak Ibu. Dan setelah itu tercapai tingkatkan terus Bapak Ibu. Tingkatkan terus sampai 3 orang, 5 orang, 10 orang. Nah kalau Bapak Ibu punya jadwal home meeting ataupun presentasi ataupun jualan ya tinggal diatur waktunya. Kapan waktu kosong maksimalkan Bapak Ibu. Nah prospecting tidak langsung ini yang saat ini lagi booming Bapak Ibu secara online itu Bapak Ibu bisa lakukan dan ini sebenarnya tanpa batas hasilnya. Bapak Ibu bisa lakukan di BlackBerry-nya, di Twitter, di Facebook, blog dan lain-lain Bapak Ibu. Dan kalau misalkan yang saya alami Bapak Ibu dengan dunia online ini karena pakai BlackBerry, saya punya pelanggan yang minumnya 5 saset, 5 hari itu nambah 1,5 cm, umurnya sekitar 20 tahun kalau nggak salah waktu itu. Dan waktu itu saya minta testimoninya sama dia izin jadi DP-nya saya ya. Ya udah akhirnya dia di DP saya. Akhirnya saya mulai Bapak Ibu follow up. Biasanya orang yang sudah nyetor testimoni kayak gini, saya nggak minta Bapak Ibu testimoninya, tapi biasanya orangnya yang BBM saya. Mas, saya nambah misalkan 5 cm, 10 cm seperti itu. Pada saat saya udah ketemu orang-orang seperti ini, yang saya lakukan Bapak Ibu selanjutnya adalah saya langsung Bapak Ibu tanya dia. Ini ada bisnisnya juga loh, kan udah terbukti nambah tingginya. Nah kalau dijual lagi di BB-nya dan teman-temannya nanti secara offline, wah ini hasilnya bisa sangat bagus. Nah kebetulannya orangnya di Jakarta Bapak Ibu. Orangnya di Jakarta, saya di Depok. Saya ajak ketemuan di CityCon waktu itu. Saya presentasi Bapak Ibu di sana. Dan alhamdulillahnya orangnya bergabung dan sekarang orangnya bintang 5 ya Bapak Ibu yang ini. Yang jadi testimoni ini. Bentar lagi mau bintang 6. Nah, jadi pelanggan-pelanggannya Bapak Ibu jangan lupa hak follow up untuk mereka bisa kita sponsori Bapak Ibu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin disponsori orang lain. Kita nggak pernah tahu. Pastikan lihat nanti yang punya BB siapa yang udah nyetor testimoni. Nah itu jadikan orang-orang itu buat di follow up selanjutnya Bapak Ibu. Mana tahu mungkin jadi bintang 5, bintang 6 selanjutnya. Nah bahkan seringkali Bapak Ibu dengan fenomena online site ini belum mencoba produknya tapi langsung mau jadi reseller. Itu banyak sekali kejadiannya Bapak Ibu, orang-orang yang belum coba produknya di saya itu mereka menawarkan diri, Mas itu mau jadi resellernya caranya gimana? Nah kalau di satu kota saya biasanya ajak ketemuan biar saya jelaskan Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan nggak satu kota, saya telepon dia untuk menjelaskan Bapak Ibu. Saya bilang buka websitenya onevision.web.id. Nah kita presentasi online Bapak Ibu, by phone. Seperti itu. Jadi kita jelaskan lebih lengkap dengan dia. Jadi kita minta waktunya untuk dijelaskan sekitar 15-30 menit. Akhirnya orangnya mulai paham, akhirnya mulai jualan di BB-nya. Seperti itu. Jadi sebenarnya simple kalau misalkan kita terus melakukan Bapak Ibu. Nah, reseller ini itu cuma batu loncatan sebenarnya. Jadi orang-orang yang misalkan mereka sudah menjadi resellernya kita,
baik itu secara online atau offline, itu alangkah lebih baiknya selanjutnya kita closing mereka Bapak Ibu. Cara closingnya gimana ya? Paling gampangnya memang diajak ketemu. Di satu kota harus ajak ketemu, kasih tahu Bapak Ibu tentang potensi bisnis ini, dan pastinya arahkan ke pertemuan Bapak Ibu, biar mereka tambah semangat lagi untuk jalankan bisnis ini. Dan tujuan akhir adalah mendapatkan distributor aktif dan mereka mengikuti sistem. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita jalankan bisnis TNC ini di zaman modern sekarang ini, kita sebenarnya mungkin punya banyak grup yang jenisnya beda-beda Bapak Ibu. Ada yang suka jualannya offline, ada yang suka jualannya online. Ada yang dari dua hal tersebut Bapak Ibu, kita sebenarnya secara kita sebagai leader ya kita harus bijak bahwa mereka nyamannya dengan cara seperti itu. Nah, biasanya kalau yang saya lakukan kalau orangnya suka dengan jualan offline, saya kasih tahu Bapak Ibu tentang yang namanya cara jualan online di BB dan cara buat networkingnya Bapak Ibu. Buat apa? Buat mereka mulai nambah ilmu Bapak Ibu tentang bisnis ini. Nah, buat yang jago jualan online juga sama Bapak Ibu. Saya kasih tahu cara jual offline-nya gimana dan cara mengembangkan jaringannya. Jadi semua ilmunya harus masuk Bapak Ibu ke mereka. Untuk apa? Untuk mereka lebih tahu tentang potensi bisnis ini Bapak Ibu. Jadi sangat penting untuk terus memasukkan informasi-informasi terbaru ke mereka. Kita arahkan mereka ke sistem, akhirnya dari reseller akhirnya jadi member seperti itu. Dan dari member akhirnya banyak yang jadi leader Bapak Ibu nanti ya. Nah, kuasai cara prospecting melalui media sosial dan Bapak Ibu bisa konsultasikan ke upline Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena ini potensinya tanpa batas. Kesimpulannya adalah bahwa prospecting ini merupakan hal dasar dan sederhana yang secara alami sudah sering dilakukan sebelum kita ada Bapak Ibu di bisnis ini. Jadi ini sebenarnya hal sederhana yang Bapak Ibu tinggal lakukan Bapak Ibu. Tinggal lakukan konsisten, pasti ada hasilnya. Nggak usah mikirin, wah hari ini prospectingnya hasilnya nggak bagus. Nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Biarlah Allah yang memikirkan hasilnya gimana untuk dikasih ke kita. Jadi nggak usah pikirin hari ini kenalan dengan 3 orang, besok 5 orang. Nggak usah pikirin hasilnya gimana. Besok kenalan lagi. Nah selama kita terus usaha, terus ikhtiar Bapak Ibu. Ya Allah nggak pernah tidur, Allah bakal kasih Bapak Ibu nanti orang-orang yang nanti bakal tepat untuk menjadi partner kita di bisnis TNC Bapak Ibu. Jadi terus lakukan Bapak Ibu yang namanya prospecting ini. Nah, ini hasil prospecting yang saya dapatkan dari bisnis ini Bapak Ibu. Ini peringkatnya sudah bintang 7 dan pernah lolos DHO. Salah satu kebanggaan saya juga untuk hal prospecting karena apa? Karena saya kenalan dengan beliau ini ceritanya juga lumayan unik Bapak Ibu. Waktu itu saya masih ingat harinya hari Sabtu pagi. Sabtu pagi itu saya ada jadwal presentasi jam 10 pagi dengan orang di Plaza Semanggi. Waktu itu saya dari Depok ke Jakarta naik motor. Ke Plaza Semanggi jam 10, di tengah perjalanan motor saya jatuh dari motor Bapak Ibu, tepatnya di depan Hotel Sultan ya. Itu agak terserempet seperti itu, cuman saya nggak apa-apa, motor saya yang lumayan ada patah-patahnya seperti itu, tapi ya nggak masalah, saya bisa lanjutkan perjalanan. Akhirnya saya sampai di Plaza Semanggi jam sekitar setengah 10 Bapak Ibu. Nah, saya kontak bapaknya itu, saya bilang Pak saya udah sampai di Plaza Semanggi. Oh ya, saya lagi di jalan, tunggu aja ya, nanti saya kalau udah sampai saya pasti bakal hubungi. Saya tunggu Bapak Ibu jam setengah 10 sampai jam 10. Jam 10 lewat 10 kalau nggak salah. Saya SMS bapaknya, Pak lagi udah sampai di mana? Wah nggak jawab Bapak Ibu, bapaknya. Terus 15 menit kemudian nggak jawab lagi. Saya SMS lagi Bapak Ibu, Bapak udah di mana kayak gitu. Nggak dijawab lagi. Saya telepon, wah nggak diangkat ini. Saya tunggu sampai jam 11, nggak ada jawaban. Hasil prospecting itu Bapak Ibu. Dan itu satu-satunya jadwal saya hari itu. Jam 10 pagi. Akhirnya ya udah jam 11 berlalu, saya nggak tahu lagi mau ngapain. Waktu itu udah mau masuk waktu zuhur, ya udah saya ke musola. Saya mau sholat, ya udah persiapan. Nah, kacamata saya ketinggalan di tempat wuduk Bapak Ibu. Ketinggalan di tempat wuduk. Nah, ada orang yang ngingetin, ada anak muda yang ngingetin. Ya ini dia orangnya. Mas, kacamatanya ketinggalan. Oh iya, saya ambil kacamata saya. Kan orang azan sholat Bapak Ibu. Saya nggak pernah tahu dia bakal ada lagi setelah sholat Bapak Ibu. Mungkin dia bisa pergi duluan ya, saya nggak pernah tahu. Terus begitu selesai sholat Bapak Ibu, saya ya udah cari sepatu kan, pasang sepatu. Ini tepatnya di tempat kursi di depan musola Plaza Semanggi itu Bapak Ibu. Ya udah saya akhirnya lihat orangnya, wah ini yang tadi nih yang ingetin kacamata saya. Kok kosong di sebelahnya? Nah, saya maju Bapak Ibu. Saya biasanya nggak tahan sama yang kayak gitu. Wah kosong sebelahnya, saya duduklah saya di sana sambil pasang kaos kaki. Mas makasih ya tadi kacamata saya udah diingetin. Oh iya, sama-sama Mas. Oh iya,
kuliah di mana mas? Kan anak muda Bapak. Oh saya kuliah di BINUS katanya. Ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol, ikuti FORM tadi Bapak Ibu ya. Nah terus dia nanya ke saya, nanya balik, kalau mas kerjanya atau usahanya apa? Atau lagi kuliah juga? Oh enggak, saya bisnis. Bisnisnya apa? Saya kebetulan ada bisnis yang sangat bagus, yang potensinya juga sangat bagus. Saya keluarkan kartu nama Bapak Ibu. Nah kebetulan kartu nama waktu itu ada tentang Tiansi-nya, ada logo Tiansi-nya. Oh Tiansi ya? Wah saya pernah tahu mas ini Tiansi. Saya mau join waktu itu, saya udah isi formulir, tapi nggak di closing. Bapak bisa bayangkan ya, ada orang, jadwal saya cancel Bapak Ibu. Terus ada orang yang waktu itu jawabannya seperti itu, wah angin surga lagi ya. Waduh. Wadah hati saya udah yes. Wah udah luar biasa Bapak Ibu rasanya ya. Saya mau join waktu itu, tapi saya nggak di closing. Kayaknya sih dia lagi jadiin saya sebagai korban presentasi dia aja, latihan presentasi. Nah dia ngomong kayak gitu, kayaknya udah mulai ngerti tentang MLM nih. Ya udah akhirnya saya kasih Netpi, saya kebetulan bawa Netpi. Waktu itu dia dengerin, seminggu kemudian ketemu lagi, ya udah akhirnya saya presentasi dan orangnya join Bapak Ibu. Bapak bisa bayangkan ya, jadwal cancel, nggak tahu mau ngapain. Ya udah akhirnya Allah yang ketemukan saya dengan dia. Coba kacamata saya nggak ketinggalan waktu itu. Coba dia di musola itu nggak ada di sana lagi setelah sholat Bapak Ibu. Jadi kayaknya ditahan dulu buat saya prospecting di sana. Nah akhirnya seiring berjalannya waktu dia mulai jalankan serius. Akhirnya dia pernah jadi MC Vision Seminar juga di Jakarta waktu itu. Dan akhirnya loloslah ke DHO waktu itu di tahun itu 2009. Dan karena ada suatu badai yang luar biasa saat itu, waktu itu beliau udah bintang 6. Satu grup itu habis semua Bapak Ibu. Tahun 2009 ini di grup saya itu ada hampir 20 orang yang terima Bapak Ibu. Dan setelah badai itu Bapak Ibu, itu menyisakan 4 orang Bapak Ibu. Kayak Teletubbies Bapak Ibu. Berempat, pelukan beneran pelukan Bapak Ibu. Tinggal saya, Pak Wery, Pak Johan, sama Dr. Kristo saat itu. Habis semua Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu lagi mau ngapain. Nah karena kita udah ngerti tentang yang namanya prospecting, ya udah kita kenalan lagi dengan banyak orang. Akhirnya ketemu lagi Bapak Ibu orang-orangnya. Jadi jangan pernah khawatir walaupun saat ini grup Bapak Ibu mungkin hancur-hancuran, nggak ada orang lagi, kita pernah ngalami Bapak Ibu. Terus lakukan, terus action Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau misalkan Bapak Ibu nggak pernah menyerah Bapak Ibu, hasilnya bakal indah Bapak Ibu di ujung sana dari Tiansi Bapak Ibu. Nah terus saya mulai lagi, kan grup hancur, ya udah mulai prospecting kemana-mana. Ada seminar saya ikutin. Nah jadi misalkan Bapak Ibu ada seminar mungkin yang jadwalnya memang bisa di luaran dan Bapak Ibu juga cocok dengan materinya, ya Bapak Ibu bisa ikuti. Saya ikut sebuah seminar saat itu dan ketemu lagi dengan orang. Nah kebetulan waktu itu udah pakai BB, nah tukeran pin. Pas udah tukeran pin sampai di rumah, Bapak Tiansi ya kan? Nah ternyata dia lagi mencari upline yang tepat Bapak Ibu di Tiansi. Waduh. Ada-ada aja Bapak Ibu rezekinya. Kok bisa gitu ya? Ya Pak saya udah tahu Tiansi dan kayaknya saya lagi nyari nih sponsor yang tepat kayak gitu. Waduh, dalam hati saya orang yang tepat. Tapi nggak mungkin diungkapkan Bapak Ibu. Wah udah pengen ngetik emo dancing Bapak Ibu, tapi jaga postur ya. Ya udah akhirnya ketemuan ngobrol, saya presentasi, akhirnya closing bintang 3 dan akhirnya seiring berjalannya waktu dia tembus success trip, dapat Scoopy dan sebentar lagi mau bintang 7 Bapak Ibu. Dia lagi mengembangkan bisnisnya di Bali. Kemarin minggu yang lalu jadi presenter OP di sana Bapak Ibu. Dari hasil prospecting, saya nggak pernah tahu Bapak Ibu. Pas saya dikirim capturean foto dia jadi pembicara, Pak saya tadi jadi pembicara. Wah, subhanallah ya, saya ketemu dia di seminar jadi pembicara Bapak Ibu. Dan terima Scoopy Bapak Ibu, terima success trip. Merinding Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu lakukan hal yang sama, pasti bakal ketemu benang merahnya seperti ini. Nggak pernah tahu orangnya dari mana, yang penting lakukan aja Bapak Ibu. Lakukan aja Bapak Ibu, itu yang penting sekali. Dan banyak lagi, mungkin saya nggak bisa ceritakan di sini, sampai subuh ceritanya. Hasil prospectingnya siapa-siapa aja, ada bintang 4, bintang 5, bintang 3-nya ya nggak tahu juga udah berapa orang gitu. Dan kalau saya totalkan Bapak Ibu omset prospecting saya di grup-grup prospecting itu PV-nya sekitar 2,5 juta PV atau kalau dirupiahkan itu 2,7 miliar Bapak Ibu. Ini hasil prospecting Bapak Ibu.
Saya juga baru sadar, saya tadi BBM Pak Ruli, Pak, ini angka prospecting gue segini loh Pak, pas gue cek TMIS Pak. Jadi saya iseng Bapak Ibu, karena dipercaya sama One Vision untuk berbicara tentang prospecting, apalagi yang saya mau omongkan tentang prospecting. Saya cek Bapak Ibu TMIS, saya jumlahkan, kan saya tahu Bapak Ibu ini hasil prospecting atau bukan. Nah dari leadernya saya jumlahkan, ternyata angkanya udah segini Bapak Ibu. Wah, bisa bintang 8 ini Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan ini terjadi Bapak Ibu sama Anda. Kekuatan prospecting ini luar biasa Bapak Ibu. Wah, hasilnya benar-benar di luar yang kita bayangkan Bapak Ibu. Jadi lakukan ikhlas Bapak Ibu semuanya. Apapun kondisi jaringan Anda saat ini maupun yang sudah punya banyak grup ataupun yang rontok bintang 6 cuma sisa 1 gitu. Ya nggak masalah Bapak Ibu. Kita pernah mengalami hal yang sama. Dan hasil perjuangannya dari bisnis ini Bapak Ibu, badai terlewati, akhirnya badai juga berlalu semua Bapak Ibu. Alhamdulillah tahun ini tanggal 19 Januari kemarin kami sama-sama dipanggil Bapak Ibu. Kami 3 bersaudara, wah itu merinding Bapak Ibu pas nama kakak saya dipanggil. Orang ke-6 waktu itu dipanggil, namanya dipanggil. Wah, apakah saya yang ke-7? Ternyata dipanggil juga Bapak Ibu sama Pak Luis. Dan seperti yang kita lihat di video tadi, itu merindingnya luar biasa Bapak Ibu. Kejadian nyatanya itu merindingnya luar biasa Bapak Ibu. Nggak bisa diungkapkan Bapak Ibu. Akhirnya dipanggil dan alhamdulillah kita bisa punya rekor Bapak Ibu. 1 keluarga, 3 beradik kakak, 1 panggung terima special reward dari Tiens Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya juga punya downline yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi beliau berjuangnya wah lebih dari kita-kita dan beliau sangat-sangat worth it untuk mendapatkan ini dengan peringkat gold layarnya. Beliau akhirnya terima IATS. Mohon aplaus untuk Bapak Johan Wijaya Bapak Ibu. Jadi yang tadi 2009 kita sisa berempat, Teletubbies berempat. Hasilnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Karena terus berjuang Bapak Ibu. Kalau berhenti nggak bakal ada ini Bapak Ibu. Jadi pastikan Anda terus berjuang Bapak Ibu. Apapun rintangannya, apapun tantangannya Bapak Ibu. Nah, ini istri saya, ini anak saya, ini orang tua kami Bapak Ibu. Kalau misalkan saya ditanyakan tentang kenapa saya terus berjuang di usaha ini, malah kalau boleh saya bilang panggung special reward kemarin saya sebenarnya baru mulai lagi Bapak Ibu di bisnis ini. Itu baru panggung pertama Bapak Ibu. Bakal ada panggung-panggung selanjutnya yang insya Allah bakal kami bisa dapatkan Bapak Ibu. Nah, buat apa Bapak Ibu saya berjuang di usaha ini? Saya terus menjalankan usaha ini dan tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Karena saya punya impian Bapak Ibu. Saya punya impian buat orang tua saya. Saya punya impian buat anak dan istri saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka lah yang membuat saya terus kuat Bapak Ibu. Dalam menghadapi apapun tantangannya, rintangannya dan hambatannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya masalah terberat apapun, kalau yang terberat bagi saya di Tiansi itu adalah masalah tahun 2009 yang ada badai yang sangat besar itu Bapak Ibu. Wah itu rasanya mau runtuh Bapak Ibu. Saya yang ibaratnya nggak pernah ngelamar masukin lamaran Bapak Ibu ya. Saya sampai kepikiran buat masukin lamaran Bapak Ibu. Ijazah saya waktu sampai tahun 2009 itu masih bersih, masih perawan Bapak Ibu. Belum pernah dipakai buat lamar ke sana kemari. IP-nya ya alhamdulillah 3 komaan Bapak Ibu ya. Pak Wery juga sama. Dia hampir kumlot malah. Nggak pernah juga dipakai ijazahnya. Terjadilah badai 2009 dan waktu itu benar-benar kondisi terjelek saya Bapak Ibu yang pernah saya alami. Mau teriak, mau nangis, saya nangis Bapak Ibu saat itu. Ya karena dari bonus waktu itu sebelum hancur itu bonusnya udah sekitar hampir 10 juta Bapak Ibu. Dan tiba-tiba hancur. Bonusnya jadi 1 juta. Ngejar set volume aja, wah itu udah luar biasa Bapak Ibu perjuangannya. Dan karena impian lah Bapak Ibu, saya terus bertahan. Saya punya salah satu impian saya Bapak Ibu di bisnis ini adalah saya nggak bakal pernah memakai ijazah saya untuk melamar. Karena apa? Karena saya tahu potensi Tiansi Bapak Ibu. 2009 semuanya ada di puncak dan akhirnya setelah dari puncak itu jatuh semua, habis Bapak Ibu. Dan kita sama-sama ngalami Bapak Ibu. Saya dengan Pak Wery, Pak Andrew juga di Padang, Pak Johan, kita sering ngumpul. Biasanya kalau saya di Jakarta itu sama Pak Wery sama Pak Johan itu sering ketemu Bapak Ibu. Wah ini gimana nih bisnisnya kita?
ya udah kita kembali ke dasar, kita kembali lagi jalankan dari awal, prospecting lah, home meeting lah, ada downline yang bisa diselamatkan, selamatkan, yang udah nggak bisa ya gimana lagi, sudah jalannya, dan kita bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalkan saya nggak ngalamin dengan grup saya masa tersuram tahun 2009 itu Bapak Ibu, nggak bakal ada ini Bapak Ibu, reward tadi nggak bakal pernah ada Bapak Ibu. Jadi yang kita lakukan Bapak Ibu adalah kita harus bersyukur. Apapun kejadian yang ada hari ini, bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita bersyukur, nikmat kita bakal terus ditambah Bapak Ibu. Mungkin pada saat mengalaminya Anda menangis, Anda mungkin kesal Bapak Ibu, Anda mungkin marah. Tapi itulah yang namanya kehidupan Bapak Ibu. Roda kehidupan terus berputar, kadang naik, kadang turun Bapak Ibu. Pada saat naik, jangan sombong. Pada saat turun Bapak Ibu, jangan menyerah Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat turun, ada saatnya nanti kita bakal terus naik lagi Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus bersyukur Bapak Ibu, apapun keadaannya. Kalau Bapak Ibu sudah bersyukur, wah kejadian-kejadian ajaib selanjutnya bakal terjadi Bapak Ibu. Dan inilah yang kami rasakan Bapak Ibu, karena terus bersyukur. Ya kami bilang alhamdulillah pernah grup rontok, alhamdulillah grup semuanya pernah habis sisa berempat. Karena apa? Ya karena itu adalah takdir yang dari yang di atas Bapak Ibu. Itu takdirnya Allah untuk terus menempa kita mempunyai mental seorang pemenang Bapak Ibu. Untuk terus menempa kita jadi pemenang Bapak Ibu. Dan saya juga bersyukur Bapak Ibu, grup hasil prospecting yang tadi sudah bintang 7 itu nggak ada juga yang bersisa. Saya juga bersyukur karena apa? Karena mungkin saya sudah nyaman mungkin kemarin-kemarin punya grup, akhirnya prospecting saya mulai berkurang. Mungkin saya diingatkan sama Allah untuk terus melakukan prospecting lagi. Ya karena apa? Karena banyak orang di luar sana yang mungkin butuh bisnis ini Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu ingat terus impian Bapak Ibu, apapun impian Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, baik itu untuk orang-orang terdekat Anda, untuk orang-orang tersayang Anda Bapak Ibu, pastikan terus Bapak Ibu berjuang di usaha ini. Kenapa? Karena usaha ini sangat indah di ujungnya Bapak Ibu. Kita aplaus untuk Tiansi Bapak Ibu. Ini anak saya Bapak Ibu, umurnya sudah 2 tahunan, namanya Naira. Nah Naira ini kayaknya DNA-nya sudah DNA prospecting Bapak Ibu. Kalau saya pergi kemana, dia langsung cari teman. Apalagi ada anak-anak kecil tuh dia langsung lari Bapak Ibu. Akhirnya ya bisalah nambah-nambah prospecting dari sana. Seperti itu. Nggak tahu kenapa DNA-nya DNA prospecting. Pokoknya banyak hal-hal yang unik, lucu kalau misalkan kita terus jalankan usaha ini. Dan nanti bakal banyak lagi Bapak Ibu berkah-berkah ke depannya kalau kita terus bertahan Bapak Ibu di bisnis ini. Ini orang tua kami Bapak Ibu umurnya sudah lumayan hampir 60 tahun Bapak Ibu. Kalau misalkan kemarin di Jakarta nggak ada kejadian banjir, kami sudah bawa mereka Bapak Ibu ke Jakarta. Kebetulan ibu saya lagi kondisinya tidak sehat, kakinya sakit, dia susah buat jalan Bapak Ibu ya. Pengen banget buat hadir, cuman ya karena masalah banjir Jakarta ya nggak memungkinkan buat mereka bisa hadir. Akhirnya pada saat kami diumumkan jadi pemenang Bapak Ibu, wah itu nangisnya nangis bahagia Bapak Ibu. Waktu itu Pak Andrew dipanggil, handphonenya ditinggal sama istri saya. Dan di handphone itu loudspeaker Bapak. Di loudspeakerin, kebetulan yang lagi nelfon tuh istrinya. Namanya dipanggil, beliau ke depan, handphonenya ditinggal. Terus kebetulan Pak Andrew itu hari itu adalah hari dimana anaknya mau lahir Bapak Ibu. Dia hampir nggak datang ke Jakarta Bapak Ibu. Karena apa? Karena dokter bilang, wah ini hari Minggu anaknya kemungkinan lahir. Tapi karena masuk kandidat penerima reward, beliau memutuskan untuk hadir Bapak Ibu. Beliau datang ke Jakarta, berangkat subuh hari Minggu, akhirnya nyampe juga di Britama, dan akhirnya namanya diumumkan. Pada saat diumumkan itu Bapak Ibu, wah itu istrinya nangis Bapak Ibu. Lagi hamil mau melahirkan, nangisnya luar biasa, nangis bahagia Bapak Ibu. Dan langsung dari kakak ipar saya telepon ibu saya dan kata kakak ipar saya, wah itu senangnya luar biasa Bapak Ibu. Karena special reward didapatkan oleh anaknya
yang berjumlah 3 orang Bapak. Kita aplaus lagi untuk Tiansi Bapak. Jadi pastikan Bapak Ibu terus berjuang Bapak Ibu di usaha ini. Bayangkan kalau yang terjadi pada diri Anda Bapak Ibu dengan saudara Anda nanti bakal sama-sama dipanggil Bapak Ibu di panggung kemenangan. Rasakan Bapak Ibu. Karena saat itu Bapak Ibu akan datang Bapak Ibu bagi Anda yang terus berjuang Bapak Ibu di usaha ini. Jadi pastikan terus bersyukur Bapak Ibu, terus action di usaha ini apapun kondisinya, dan pastikan Bapak Ibu kita sama-sama nanti jadi pemenang-pemenang berikutnya. Dan saya tunggu cerita-cerita sukses Anda Bapak Ibu di kota saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.